Saya beli sekitar tahun 2013. Jadi sudah saya pakai sekitar 7 tahunan ya. Halo, kembali lagi dengan saya Hans. Di video kali ini saya tidak akan membahas tutorial dulu, tapi kali ini saya akan membahas tentang alat-alat fotografi yang nantinya akan saya pakai untuk konten-konten selanjutnya. Mungkin konten selanjutnya saya akan membahas tentang fotografi juga, tapi mungkin tentang fotografi yang berhubungan dengan periklanan atau dengan untuk promosi ya, konten-konten untuk promosi. Jadi kedepannya selain saya membahas tentang konten bagaimana cara membuat desain logo, terus atau membahas desain lainnya, mesti desain poster, desain kemasan dan lain sebagainya, saya akan membahas tentang fotografi. Terus mungkin juga saya akan membahas tentang videografi juga, mungkin alat-alat ini juga yang akan saya pakai untuk fotografi sama videografi, kira-kira seperti itu. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang alat-alat fotografi yang nantinya akan saya pakai untuk konten selanjutnya ya, konten-konten fotografi. Ini saya menggunakan kamera 60D. Kamera 60D dengan lensa kit 1855. Kira-kira seperti itu. Ini saya beli sekitar tahun 2013. Jadi sudah saya pakai sekitar 7 tahunan ya. Jadi sudah lumayan berjasa ini alat ini. Ini lensa kit. Oke, ini kamera Canon 60D ya. Terus lensa yang selanjutnya adalah lensa 50mm 1,8. Ini harga barunya itu kalau nggak salah sekitar 1.300.000 ya kalau nggak salah sekarang. Kalau yang 1,8 ini, kalau yang 1,4 f1,4 itu sekitar 3.500.000, tapi kalau untuk yang f1,2 itu sekitar 18 juta. Jadi selisihnya antara yang 1,8 itu sama-sama 50mm ya, 50mm ada 1,8, 1,4, 1,2. Jadi yang 50mm 1,8 itu harga barunya sekitar 1 juta ya, kurang lebih 1.500.000-an lah. Terus untuk yang 50mm 1,4 itu harganya kalau nggak salah barunya itu sekitar 3,5 sampai 5 jutaan ya kalau nggak salah. Terus yang 50mm 1,2 itu harganya sampai 18 juta. Jadi sama kamera 60D ini lebih mahal lensanya yang 50mm 1,2, kira-kira seperti itu. Tapi untuk perbedaan antara 1,8, 1,4, 1,2 itu adalah blurnya. Jadi speed dove luasnya. Jadi bokehnya itu semakin blur ya kalau 1,2. Kalau 1,8 ya blur, tapi kalau 1,4 lebih blur lagi, 1,2 lebih blur lagi, kira-kira seperti itu. Ini menggunakan lens hood biar kalau kena flare cahaya tidak terlalu masuk semua. Terus saya menggunakan lensa 1785. Ini f2,8 ya kalau nggak salah. Ini jarang tak pakai juga. Ini lensa gelang putih ya. Jadi kalau di Canon itu ada yang lensa paling murah itu ini ya, tanpa gelangnya, ini warnanya tanpa ada gelangnya. Kalau yang ada gelangnya ini kuning seperti ini udah menengah lah, lensa menengah. Kalau yang paling tinggi seri di Canon adalah lensa atau gelangnya itu warnanya merah, kira-kira seperti itu. Jadi ini saya kalau pakai yang seri ini L series atau yang gelang merah itu, saya kebanyakan ini ya, sewa ya, kira-kira seperti itu. Kalau yang ada ya ini ada lensa kit, lensa fix sama lensa 1785. Oke, ini untuk kameranya. Terus selanjutnya untuk kebutuhan lightingnya saya menggunakan flash speedlight
Yungno 50 Mark II, 560 Mark II. Ini saya punya 3 dan beda-beda ya waktu pembeliannya. Kalau ini yang udah agak hilang teksnya, ini udah lama. Kalau yang agak baru yang teksnya masih kelihatan banget. Jadi menggunakan lensa flash ini karena belum punya yang lensa yang lebih bagus dari ini ya. Ya mungkin kedepannya bisa beli flash yang lebih bagus dari ini. Makanya dukung saja dengan subscribe, like, share, dan komen ya, biar saya punya alat yang lebih bagus lagi dan saya akan membuat konten yang bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terus flashnya ini menggunakan baterai. Saya menggunakan baterai yang bisa di charger ulang. Ini merek Analog. Ini 1,2 volt minimal atau dayanya penyimpanan 1900 mAh. Ini kodenya AA ya. Saya punya 2 analognya. Sebenarnya punya 3 tapi yang satu sudah mati, sudah bocor. Terus yang satunya lagi saya kalau motret belinya yang ini alkalin, yang biasanya satu paket itu isi berapa ya, 6 kalau salah. Jadi isi ulang seperti ini, atau beli ini kalau habis, kalau ini kan bisa dicas ulang, kalau udah habis ya dibuang, kira-kira seperti itu. Ini mungkin kedepannya akan menambah lagi, cuma sementara pakai ini dulu. Pakai, kalau masih kurang ya pakai beli alkalin lagi, kira-kira seperti itu. Terus ini saya menggunakan transmitter sama receivernya merek Yungno juga, kodenya RF603C Mark II 2,4 GHz made in China. Ini saya punya 2. Ini fungsinya bisa dibolak-balik ya, bisa jadi transmitter, receiver, atau receiver jadi transmitter, kira-kira seperti itu. Terus baterainya menggunakan baterai alkalin tapi lebih kecil dari yang untuk flash tadi. Kalau tadi AA, yang ini AAAA, jadi A nya 3, yang tadi A2. Ini satu receiver ini isinya 2 baterai. Terus ini untuk charger, untuk ngecas baterai yang flash tadi ya, yang analog tadi, seperti ini chargernya, isi 4, kira-kira seperti itu. Terus yang selanjutnya untuk memperhalus lighting saya punya umbrella seperti ini ya, payung. Ini untuk memperhalus cahaya. Sebenarnya ada yang memperhalus, ada yang lebih halus lagi, yaitu menggunakan softbox. Tapi kebetulan saya belum punya, jadi saya pakainya umbrella. Saya ada 2 umbrella. Biasanya untuk key light sama fill light. Terus yang flash satunya biasanya untuk rim light atau backlight, kira-kira seperti itu ya. Nah, apa itu backlight atau apa itu rim light lah, mungkin kedepannya mungkin saya akan bahas apa itu rim light, backlight, dan key light atau fill light. Hard light, kalau hard light ini saya dari atas. Oke. Terus selanjutnya saya menggunakan light stand. Ini untuk tempat flashnya. Di flashnya seperti ini. Petanya, terus umbrellanya nanti dimasukin ke sini. Jadi saya ini light standnya saya ada 5 ya. Biasanya yang sering saya bawa keluar itu 3, yang satu ya di studio untuk konten YouTube. Oke, mungkin itu saja ya alat-alatnya. Mungkin kedepannya bisa menambah lagi yang alat-alat yang lebih bagus, atau bisa mereview alat-alat fotografi yang lebih bagus. Terus cara penggunaannya seperti apa. Oke, mungkin kedepannya akan membahas itu juga, alat-alatnya. Terus mungkin belajar kameranya juga. Karena misalnya kalian mau motret produk, tapi kalian nggak bisa setting kameranya, itu nanti ya jadinya sama dengan menggunakan handphone ya. Jadi nggak perlu pakai kamera kalau nggak tahu settingannya. Karena kamera DSLR ini ya ada banyak settingan ya, selain ada shutter speed, terus ada diafragma, terus ada ISO. Jadi apa aja itu kan harus dipelajari. Terus ada white balance, ada picture style, dan lain sebagainya. Jadi kalian kalau belajar fotografi itu harus didalami dulu, biar nanti fotonya lebih bagus, lebih matang, kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian menggunakan kamera DSLR tapi settingannya menggunakan autofocus,
yaitu hasilnya kurang bagus. Hasilnya hampir sama saja dengan HP sekarang ya, HP seperti HP Oppo A9 II. Hasilnya kurang lebih seperti itu, sama dengan HP. Kalau kalian DSLR ya harus bisa settingnya biar hasilnya bagus. Terus didalami juga lightingnya, tata cahayanya seperti apa bagusnya, ada V-light, light, air light, backlight, rim light, dan lain sebagainya. Terus kebutuhan lensa, ada lensa fix penggunaannya untuk apa, terus ada lensa wide untuk apa, untuk lensa tele untuk apa, untuk lensa zoom dan lain sebagainya untuk apa. Itu kalian juga harus tahu. Mungkin kedepannya juga saya akan bahas, mungkin biar kalian tahu ya, sebelum memutar produk itu harus apa saja yang dipersiapkan, harus belajar lighting dulu, harus belajar setting kamera dulu, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ini alat-alat fotografi ya. Kalau videografi, kalau kamera untuk konten kedepannya videografi, mungkin saya akan pakai kamera ini juga untuk konten videografi. Fotografi misalnya, contohnya membuat iklan, seperti kan iklan-iklan sekarang kan iklan-iklan storytelling ya. Jadi ada ceritanya kayak film, tapi pendek durasinya, mungkin sekitar, kalau untuk konten YouTube itu Instagram itu paling maksimal 1 menit. Tapi kalau sekarang ada ini ya, ada IG Story, IGTV lah, IGTV itu bisa sampai, kalau maksimalnya saya belum pernah nyoba, tapi bisa lebih dari 2 menit kira-kira segitu. Tapi kalau untuk konten promosi biasanya pendek-pendek ya, sekitar 1 menit 30 detik atau 1 menit. Jadi pendek tapi berbobot, kira-kira seperti itu. Jadi ceritanya misalnya ada seorang apa lagi ngapain, terus tiba-tiba apalah, itu kan ada ceritanya. Itu iklan-iklan sekarang itu yang seperti itu ya. Mungkin kedepannya akan membahas tentang konten-konten seperti itu ya. Jadi ada konten hubungannya dengan desain, fotografi, dan videografi. Tapi akhir-akhir ini saya kebanyakan baru desain ya, karena baru mengawali. Mungkin dikit-dikit akan masuk ke fotografi, bagaimana cara memotret produk makanan, produk misalnya sepatu, terus produk apa ya, foto produk makanan. Mungkin untuk akan coba untuk ngasih tutorial tentang prewedding ya. Mungkin kalian yang mau usaha prewedding, mungkin saya akan bahas nanti, mungkin suatu saat nanti, kira-kira seperti itu. Terus kalau video ya tadi seperti video-video iklan, seperti iklan-iklan jarum yang menarik itu ya. Targetnya saya mau ke sana sih, mau pengen buat apa ya, iklan-iklan storytelling, kira-kira seperti itu. Oke, itu saja mungkin teman-teman sharing saya kali ini, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Terus jangan lupa tunggu konten-konten saya tentang fotografi dan videografi agar lebih lengkap. Jika kalian punya usaha, terus kalian tahap awalnya kan, jika kalian punya usaha kan buat logo dulu. Terus setelah buat logo nanti bahas tentang konsep usahanya, terus konsep nanti pelayannya gimana, terus setelah itu kan ke tahap promosi. Nah itulah nanti saya akan fotografi akan membahas tentang promosi, kira-kira seperti itu. Oke, itu saja sharing saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus bagi teman-teman yang mau menambahkan atau mungkin ada saran dan kritik nanti konten apa yang bagus untuk dibahas, nanti bisa komen di kolom komentar. Terus jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, komen di bawah jika kalian punya pertanyaan, dan jangan lupa share video ini ke sosial media kalian dan teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya. Dan tentunya subscribe dari kalian bisa membantu membangun channel ini agar lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi, dan bisa menciptakan atau membuat konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.